Saudara, Presiden Prabowo Subianto mengklaim angka pengangguran terbuka Indonesia terendah sejak 1998. Tetapi IMF mengingatkan angka pengangguran tahun ini bisa tembus 5%, bahkan naik tahun depan. Apalagi Organisasi Buruh Dunia juga bilang tingkat pengangguran usia muda Indonesia tertinggi di ASEAN. Pekerjaan misalnya antara pernyataan dan fakta di lapangan ada sesuatu yang berbeda? Sangat berbeda, alias ya tidak link and match dengan yang sekarang juga terjadi di industri Indonesia kan gitu loh. Seperti lulusan pekerjaan yang dia jurusan apa, tapi nggak ada wadah atau perusahaan yang memang bisa menggayat anak muda dengan jurusan tersebut. Itu juga yang selalu kita suarakan. Sudah berapa lama nih Mas tidak bekerja? Selama 3,5 tahun. Lama. Ya. Kalau proses sekarang untuk mencari kerja menurut Mas susah nggak sih Mas? Susah. Sulitannya di mana Mas kira-kira? Kesulitannya karena banyaknya minat yang Persaingan ya? Ya, persaingan yang pengen kerja, apalagi lowongan kerja yang lowongan saat ini itu ada sekitar 200.000 secara online. Dan sebuah riset sudah dilakukan, kalau kita gabungkan dengan job portal swasta itu bisa 1 juta, Mbak. Sehingga isu selanjutnya adalah memang apakah ini preferensi gitu ya. Tadi Mas Putra menyampaikan terkait dengan ini mungkin banyak sebarannya belum merata dan seterusnya, atau memang ada isu terkait tentang yang disebut tadi link and match.
Situasi ke depan diperkirakan tidak mudah. Laporan World Economic Outlook A Critical Juncture amid policy shift yang diterbitkan oleh Dana Moneter Internasional IMF pada April lalu memprediksi tingkat pengangguran Indonesia 2025 akan mencapai 5%. Dan pada tahun depan atau 2026 menjadi 5,1%. Ya, Megasari Anjaya, Tim Liputan Kompas TV. Nah, saudara, kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Direktur Eksekutif Selios, Bima Yudhistira. Mas Bima, tadi kalau dikatakan kan sekarang kayaknya lebih banyak orang kerja sektornya informal. Nah, kalau misalnya mau menciptakan lapangan kerja, sektor formal nih, sekali lagi ya, sektor formal, ini bisa dimulainya dari sektor apa sih sebetulnya? Kita punya 3 resep nih. Semoga nih yang nonton Pak Yaserli, Pak Purbaya nih nontonnya. Jadi 3 resep ini. Yang pertama adalah soal transisi energi. Jadi sektor formal di transisi energi itu diperkirakan angkanya hampir sama tuh dengan janjinya Pak Gibran ya. 19 juta lapangan kerja. Hasil modeling kita juga mengarah pada 19 juta lapangan kerja. Tapi komitmen pada transisi energi. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Jadi yang dari batu bara, yang sekarang ini banyak yang turun, kemudian banyak vendor itu di PHK. Banyak terjadi pengurangan karyawan di sektor tambang. Nah, ini harus dibelokkan segera kepada industri komponen panel surya, komponen mikrohidro, itu di dalam negeri. Itu bisa banyak nyerap tenaga kerja. Karena dampak berganda atau multiplier-nya itu cukup panjang nih, kalau kita punya momentum energi terbarukan. Yang kedua, ini adalah ekonomi restoratif. Jadi, sekarang lagi banyak pembahasan bagaimana caranya kita jaga lingkungan, tapi ada pendapatan. Contohnya perkebunan kopi, perkebunan pala, dan lain-lain yang bisa diolah. Jadi nilai tambahnya adalah hilirisasi di sektor perkebunan berkelanjutan. Itu demand-nya banyak sekali tuh, terutama setelah Indonesia kerjasama dengan Eropa soal EU SEPA. Nah, yang ketiga, ini resep ketiganya adalah ekonomi kreatif. Jadi jangan kira ekonomi kreatif itu informalnya banyak, tapi formalnya banyak. Jadi saya kemarin cukup apresiasi nih beberapa aktor, kemudian sutradara, ya produser itu kan bertemu dengan Menteri Keuangan ya. Intinya adalah tolong dibantu dari segi fiskal, industri perfilman, industri yang terkait dengan konser-konser musik dan lain-lain. Anak muda sukanya di situ. Jadi banyak yang formal yang bisa dibantu dengan masalah pajak, masalah soal royalti dan lain-lain, itu diselesaikan, perizinannya juga lebih mudah. Jadi bayangkan kalau ada anak muda sekarang yang nonton konser sampai ke luar negeri, artisnya aja dibawa ke sini. Nah, apa tapi hambatan-hambatannya? Jadi ekonomi kreatif ini besar sekali potensinya. Bahkan ekonomi kreatif bisa muncul di daerah-daerah. Dulu ada tuh kayak Jember Fashion Week, ya, di beberapa daerah itu punya festival-festival lokal. Nah, ini saya melihat setelah pandemi COVID-19 kemarin, ini ekonomi kreatif nih nggak terlalu dipacu, pariwisata dan ekonomi kreatif. Padahal formalnya juga bisa tumbuh dari situ. Jadi 3 ini perlu dukungan kebijakan fiskal, kebijakan moneter, termasuk juga suku bunga khusus di 3 sektor ini, tapi juga komitmen dari segi politik. Kalau kita masih senangnya sama sektor yang sifatnya ekstraktif, maka hidup matinya ekonomi Indonesia ini buat spot jantung. Harga nikel lagi naik, semua melihat, oh hilirisasi ke depan nikel. Yang namanya tambang, one day dia akan habis cadangannya. Jadi kita harus menyiapkan nih. Beberapa Pemda kita coba bantu yang punya basis hilirisasi tambang untuk melihat, oh ternyata di situ apa? Ikan tunanya bagus, pariwisata, ekowisatanya bagus. Nah, di sini mulai ditumbuhkan formalitas dan dibantu oleh pemerintah daerah. Nah, Mas Bima tadi kalau menyinggung soal energi, setahun terakhir ini kalau misalnya sektor energi itu udah dapat perhatian pemerintah belum sih? Karena kan ya di satu sisi mereka juga udah buka lapangan pekerjaan udah lumayan banyak nih. Iya, perhatiannya masih setengah hati. Kenapa? Karena Pak Prabowo itu berkali-kali bicara soal 100% energi terbarukan. Ini kita selalu ingatkan terus. Tapi kementerian-kementerian teknisnya kelihatannya nggak menjalankan itu. Danantara juga belum. Jadi waste to energy-nya Danantara itu adalah rezim pengolahan sampah. Lebih tepatnya, bukan rezim energi terbarukan. Kalau kita memandangnya begitu. Tapi yang betul-betul misalnya di perbatasan, ini kita kaget juga. Ngapain Indonesia impor 1 gigawatt listrik dari Malaysia untuk menerangi perbatasan Indonesia dengan Malaysia? Nggak kebalik. Yang harusnya Malaysia ini yang harus beli listrik bersih ya dari Indonesia. Jadi di situ kan berarti ada potensi nih.
1 gigawatt listrik yang kita beli dari Malaysia, ini kalau kita konversi, berapa banyak sih lapangan kerjanya? Itu banyak sekali di situ. Jadi banyak hal yang menurut saya antara political will Pak Presiden ini belum diturunkan dengan baik oleh pejabat-pejabat di bawahnya, terutama di Kementerian SDM salah satunya. Oke, jadi kayaknya hilirisasi ini nggak cukup nih untuk bisa menjadi kunci membuka lapangan kerja juga di sektor energi. Nah, Mas Bima, kan sekarang kita tahu ada program prioritas Presiden Prabowo Subianto, ada MBG, Kopdes. Ini kan dianggap jadi quick win masalah pengangguran juga. Nah, seberapa jitu kalau kita main dari angka skala 1 sampai 10, 10 tertinggi atau baik, berapa sih nilainya? Nilainya 2. 2 out of 10. 2 out of 10. Kenapa? Jadi gini, ada beberapa konsep yang dari awal, contoh satu-satu lah ya, MBG dulu. Dari awal kita bilang, kalau mau MBG, fokus daerah 3T, pangan lokal. 3T itu paling banyak di mana sih? Salah satunya di Indonesia bagian timur. Jadi keluarga-keluarga miskin yang memang secara pendapatan rendah, tapi dia punya potensi pangan lokal. Itu yang harusnya dimanfaatkan untuk MBG. Sehingga siswa-siswa dari keluarga tidak mampu tadi atau rentan miskin itu bisa mendapatkan pangan lokal. Yang namanya pangan lokal, tiap hari dia makan itu. Ya. Tinggal nanti dicek kandungan gizinya. Jadi ada ikan di situ, ada banyak sekali. Ada pelengkapnya Nah, ya. jangan kemudian malah ada MBG nih yang terjadi, impor dari daerah lain ya. Nggak usah impor luar negeri deh. Impor beras dari daerah lain itu melonjak. Nah, bahkan terjadi perebutan nih sekarang, harga ayam, harga telur, itu beresiko naik karena ada MBG. Pangan lokalnya kemana? Jadi dengan pangan lokal itu bisa nyerap tenaga kerja. Kenapa? Karena menghidupi kantin, UMKM di sekitar sekolah. Dibandingkan pakai dapur-dapur yang sistemnya komando terpusat. Kedua, Kopdes Merah Putih. Kopdes Merah Putih ini 1-2 tahun ke depan, itu kan ada pemilihan kepala desa. Banyak warga itu bilang, Pak jangan buka dulu Kopdesnya. Loh kenapa? Karena ini akan jadi pesaing dari UMKM, dari warung yang jual produk yang hampir sama dengan Kopdes Merah Putih. Yang mau menciptakan lapangan kerja, kan kalau nggak salah sekarang lebih dari 81.500 Kopdes seluruh Indonesia ya. Tapi kalau kita lihat memang di beberapa desa ada yang raknya banyak yang kosong. Kenapa? Ya karena warganya sendiri bilang, Pak jangan Pak. Karena ini akan jadi pesaing, bukan menciptakan lapangan kerja. Tapi cuman geser, bahkan mengurangi dari ekosistem ekonomi yang sudah ada di pedesaan. Jadi di sini ada konsep, koperasi bagus nggak? Koperasi bagus, oh kita dukung koperasi. Tapi koperasi yang dikelola memang betul-betul dari masyarakat. Kalau ada UMKM mau dikoperasikan, itu yang harusnya dapat support, bukan bikin model top down seperti Koperasi Desa Merah Putih. Nah, jadi mimpi Pak Prabowo memberdayakan ekonomi rakyat, koperasi dan lain-lain, itu dalam implementasinya sekarang belum kerasa untuk menciptakan lapangan kerja. Oke, Mas Bima, dari seluruh perbincangan kita nih, permasalahan pekerja tadi misalnya ada underpaid, overwork, dan lain sebagainya, apakah bisa disimpulkan bahwa kerja pagi, siang, malam, jungkir balik, jumpalitas, segala macam di Indonesia, nyatanya nggak bisa bikin sejahtera? Yes, dan itu dikonfirmasi oleh namanya Mobility Social Index, Social Mobility Index. Jadi saya ada datanya tuh, menarik. Indonesia tuh di posisi 67. Negara yang mobilitas sosialnya macet. Artinya apa? Artinya makin rendah rankingnya, itu makin susah orang berpendidikan nih. Dari keluarga yang tidak mampu mau naik jadi kelas menengah, itu macet. Jadi pendidikan tinggi tidak menjamin kesejahteraan keluarga itu naik. Jadi kalau terus-menerus seperti ini, maka dia akan ngumpul di kelas menengah rentan. Yang kelas menengah susah naik jadi orang kaya. Orang kayanya semakin sedikit, jadi dia akan menggembung di tengah. Nah ini yang kita khawatirkan karena sulitnya lapangan kerja tadi membuat jadi generasi geprek tadi ya, bukan lagi sandwich generation. Bukan sandwich lagi. Iya. Oke, solusinya apa berarti Mas Bima? Solusinya sekarang, tadi kenapa saya cuma ngomongnya sama Pak Purbaya sama Pak Yeserli kan kira-kira begitu ya, pesannya sampai kedua itu. Menteri lainnya nanti dulu deh. Artinya apa? Dua orang ini harus duduk bareng untuk mengembangkan insentif fiskal, kemudian kebijakan. Gampangnya begini deh, ini ada magang berbayar atau magang berdampak ini. Jadi sudah oke dibayar sama negara, tapi jangan sampai mengulangi kesalahan kartu prakerja. Salahnya di mana? Setelah magangnya selesai, langsung diikat MOU dengan perusahaan. Jadi kalau sudah magang di sektor formal di industri, itu langsung jadi karyawan tetap atau karyawan kontrak setidaknya.
jangan sampai setelah magang dia jadi menganggur lagi. Langsung lepas tangan lagi Ya, dari pekerjaan. itu ada di dua orang ini nih kuncinya, di Pak Purbaya kemudian di Pak Yasserli. Jadi harapan kita dua orang ini bisa mengikat perusahaan. Anda sudah dikasih insentif pajak, udah ada tax holiday, tax allowance. Serap anak-anak magang ini itu menjadi karyawan. Dengan cara itu yang masuk ke sektor formal itu bisa melonjak di 2026. Nanti kita akan lihat. Oke, ada keberlanjutan lah ya. Ini Yes. juga tentunya jadi PR pemerintah bahwa kalau tadi kita bicara soal bonus demografi ini jangan jadi petaka, tapi justru disiapkan bebarengan dengan teknologi, karena ya harus diingat juga Presiden Prabowo Subianto punya janji 19 juta lapangan pekerjaan. Terima kasih Direktur Eksekutif Selyos Mas Bima Yudhistira sudah bersama di Kompas TV. Sehat selalu Mas Bima. Ya. Ya, saudara, selebritas sekaligus terdakwa Nikita Mirzani akan mengajukan banding atas vonis 4 tahun penjara yang diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus pemerasan. Kami akan kembali dengan informasinya usai jeda.